dibantu? Baik, saya memerlukan layanan referensi nih untuk tugas akhir saya yaitu skripsi. Apakah di sini ada layanan tersebut? Untuk layanan referensi tersebut kami ada. Kalau boleh tahu, judul skripsi apa yang sedang Anda kerjakan? Baik, saya sedang mengerjakan mengenai temanya yaitu mengenai pendidikan untuk anak PAUD. Apakah di sini ada? Oh, topik yang diangkat cukup menarik ya. Lalu kamu ingin metode seperti apa dan untuk mengajari apa agar kami dapat menemukan literatur yang lebih spesifik? Baik, sebelumnya saya masih sangat kebingungan untuk menentukan metodenya dan juga saya masih bingung untuk menentukan ide dari tujuannya. Saya sudah banyak membaca referensi, namun saya masih belum menemukan metode dan tujuan dari hal tersebut. Dan juga mengingat dari zaman sekarang ini kan pendidikan sudah bercampur aduk dengan teknologi yang berkembang pesat. Mungkin apakah di sini ada metode yang berhubungan dengan hal tersebut? Oh, jadi kamu ingin mengetahui mengenai metode pendidikan anak PAUD di era perkembangan teknologi sekarang ini ya? Betul. Oke. Jadi kami memiliki beberapa referensi terkait keilmuan yang kamu butuhkan. Ada metode pembelajaran, konsep pembelajaran PAUD, layanan referensi, metode pembelajaran yang digunakan PAUD. Ini untuk pendidikan anak usia dini. Lalu ada metode pendidikan karakter anak usia dini, model pendidikan anak usia dini, model-model pendidikan anak usia dini, dan yang terakhir ada pelaksanaan metode pembiasaan di pendidikan anak usia dini di generasi yang dilakukan. Apakah referensi tersebut sudah cukup sesuai dengan yang kamu inginkan? Baik, mungkin sebelumnya saya akan membaca beberapa referensi yang Anda sajikan. Oke. Baik, yang telah saya lihat dan saya juga temukan, referensinya sangat cukup baik. Namun saya masih kebingungan untuk menentukan judul dari skripsi saya. Tidak hanya sebatas metode yang nanti akan saya laksanakan untuk mengerjakan skripsi saya. Di sini saya juga memerlukan judulnya. Jadi saya di sini apakah ada layanan lain? Untuk referensinya kami ingin mempunyai ini. Tetapi jika kamu masih belum menemukan jawabannya, kami dapat membantu melalui layanan subjek spesialis. Hah? Apa itu layanan subjek spesialis? Jadi layanan subjek spesialis itu adalah kita tuh mendatangkan orang yang ahli dalam bidang tertentu untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Nah, contohnya kamu nih, kamu kan membutuhkan informasi mengenai anak PAUD kan, maka kami akan mendatangkan orang yang mempunyai pendidikan di bidang tersebut. Oh, seperti itu. Bagaimana caranya saya dapat mengakses hal tersebut? Oke, kamu tinggal mengisi nomor anggota pada kertas ini, lalu kami akan menghubungi kamu. Nomor yang kamu isi sama kan dengan pendaftaran anggota perpustakaan? Untuk baik, mungkin saya akan mengisi formulir ini dulu. Baik, silakan isi dan tunggu kami akan menghubungi kamu lagi. Baik. Terima kasih atas layanannya dan saya izin pamit ya. Iya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Naila. Iya. Baik Mbak Naila, saya ingin menanyakan mengenai layanan subjek spesialis kemarin. Apakah sudah ada nih? Mas Arya ya? Betul. Baik, aku akan mengantarkan Anda menuju ruangan subjek spesialis. Ayo Oke. sini. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Ini Arya ya? Iya benar. Oh ya, sebelumnya apa nih yang bisa saya bantu? Baik, sebelumnya saya langsung saja saya ini masih kebingungan untuk menentukan judul dari skripsi saya dan saya juga masih kesulitan untuk menentukan referensi ini. Oh ya, sebelumnya nih perkenalkan ya. Nama saya Lilis, saya pustakawan tapi juga pernah bekerja di pendidikan PAUD dan juga mendapatkan pembelajaran tentang pendidikan untuk anak PAUD. Untuk kamu sendiri nih, udah ada topik permasalahannya belum ya? Baik, untuk topiknya sendiri saya tentang pendidikan yang tentang teknologi lah, dampak dari teknologi untuk mengatasi pembelajaran untuk anak PAUD nih. Oh ya, berhubungan sama teknologi kan ya? Untuk teknologinya ini lebih ke dampaknya teknologi atau cara memanfaatkan teknologi untuk pendidikan anak ya? Saya lebih tertarik kepada dan juga ke dampaknya lah, dampak dari teknologi kepada anak PAUD. Oh ya, berarti dampak dan mengatasi masalahnya ya? Iya betul. Untuk dampaknya sendiri ini kan ada beberapa banyak nih, kayak contohnya malas bergerak, speed delay, juga ada tentang gangguan kesehatan mata. Untuk kamu sendiri, kira-kira mau pilih yang kayak gimana ya? Baik, mungkin saya tertarik dengan speed delay nih, mengingat kebanyakan anak zaman sekarang kan mengingat dia masih usia dini nih, terus juga dia telat ngomong dan juga saya ingin juga mengatasinya lah, gimana cara mengatasinya. Oh ya, berarti
masalahnya tentang speed delay. Untuk metode sendiri, kamu udah nentuin belum metode penelitian kamu kayak apa? Belum, saya masih kebingungan untuk menentukan metodenya, apakah ada yang metode yang terkait Oh ya. juga relevan. Untuk metode sendiri kan umumnya itu kan ada metode kuantitatif sama metode kualitatif nih. Kamu mau pakainya apa? Silakan pilih. Kalau kuantitatif itu kamu nanti mengadakan survei atau ngasih kuesioner gitulah ke subjek yang kamu teliti itu. Lalu nanti datanya kamu kumpulkan, lalu kamu olah dengan analisis matematika. Setelah itu nanti kamu ambil kesimpulan. Nah, untuk metode kualitatif sendiri itu nanti kamu mengadakan wawancara atau observasi secara langsung kepada subjek penelitian kamu nih. Terus nanti baru kamu ambil kesimpulan. Nah, untuk kamu sendiri udah tahu belum mau ngambilnya yang mana? Baik, mungkin saya ingin menanyakan kembali untuk metode penelitiannya sendiri, apa yang cocok untuk judul skripsi saya nih? Oh ya, untuk kalau kamu kan tadi kan sama anak PAUD ya, mungkin lebih cocoknya sih ke kualitatif. Jadi kamu nanti mengadakan observasi secara langsung ke anak-anak PAUD ini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Mungkin yang saya terkait ingin tanyakan- metode penelitiannya? Baik, mungkin selain metode penelitian, saya juga ingin bertanya tentang metode pembelajaran untuk anak PAUD nih. Oh ya, untuk anak PAUD ya. Kalau metode pembelajarannya anak PAUD nih ada yang tentang gambar, ada juga yang tentang bercerita, ada juga yang membuat prakarya sederhana. Kalau untuk masalah kamu tadi kan milihnya yang speed delay ya. Untuk speed delay sendiri sih saya menganjurkannya lebih ke banyak bercerita ya, karena untuk melatih anak itu agar mau banyak berbicara seperti itu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita langsung aja untuk menemukan referensi tersebut, karena saya masih belum mendapatkan hasil atau yang saya ingin carikan nih, saya masih belum puas. Oh ya, untuk referensi ya tadi sih saya udah sempat berdiskusi kepada teman saya yang seorang pustakawan di sini. Dan di perpustakaan ini ada beberapa referensi yang mungkin cocok juga untuk kamu. Tadi ini sih ada beberapa yang referensi yang sudah saya cari, yaitu tentang yang ini. Boleh kamu baca-baca dulu sih. Baik, mungkin saya baca terlebih dahulu. Ya. Untuk dari saya sih ada nih tips buat kamu kalau misalkan kamu di rumah mau mencari tentang jurnal referensinya. Itu kalau untuk langkah yang pertama itu nanti kamu memahami dulu nih masalah apa yang mau kamu tentukan dalam mencari referensi. Kalau contohnya kita tadi itu kamu ingin mencari referensi dengan temanya yaitu pembelajaran untuk anak PAUD yang mengalami speed delay. Nah, nanti untuk langkah keduanya kamu bisa menentukan kata kunci yang kira-kira mau kamu pakai apa. Kalau dari masalah kita, kamu udah ada bayangan belum kata kuncinya seperti apa? Mungkin menurut saya yang sudah saya dapatkan kata kuncinya yang pasti kan pembelajaran. Kemudian speed delay-nya yang paling utama dan juga anak PAUD-nya sendiri. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari kata kunci tersebut apakah sudah benar? Oh ya, untuk kata kunci tadi udah betul, bisa dijadikan kata kunci. Ada lagi? Apakah dari kata kunci tersebut kita langsung dapat memasukkan ke search box? Oh ya, kalau saran dari saya ya, sebelum kamu masukkan itu langsung ke search box, kamu mengadakan perkembangan dulu untuk kata kuncinya itu. Contohnya, kalau tadi yang membahas tentang pendidikan anak PAUD, kamu bisa mencari sinonimnya dengan metode pembelajarannya itu mengajar seperti apa. Lalu untuk anak PAUD-nya mungkin kamu bisa ganti jadi anak dini gitu kan ya. Oh, baik. Mungkin saya sudah cukup paham dengan kata kunci dan pengembangan kata kuncinya. Nah, mungkin setelah ini bagaimana langkah saya untuk melakukan hal tersebut? Oh ya, untuk langkahnya ini ya, misalkan kita membuka jurnal nih yang ini. Nah, setelah dari jurnal ini, kamu bisa nih memasukkan kata kunci yang tadi kamu punya ke search box yang di sini. Kamu bisa nih menggunakan metode basic search atau advanced search. Nah, kalau untuk basic search kamu bisa langsung masukkan kata query atau kata kunci yang kamu punya langsung ke sini. Tapi kalau untuk advanced search kamu bisa menggunakan fitur yang sebelah ini. Oh, Ya, mau dicoba dulu? boleh saya coba dulu. Ya, silahkan. Keren nih. Bentar ya, Mbak.
Ya. Nah, mungkin setelah saya mencoba nih, apakah ada beberapa langkah lagi yang bisa Nih. dilakukan? Ya, kan kamu tadi udah nyoba nih masukin kata kuncinya ke search box. Lalu kan ada beberapa jurnal ini. Nah, kamu nanti bisa nyocokin nih dari judul-judulnya ini sama kata kunci yang kamu udah kasih. Lalu kamu juga pastiin lagi informasinya di abstraknya ini apakah sudah sesuai dengan informasi yang kamu butuhkan. Seperti itu. Baik, mungkin saya akan mencoba untuk membaca dan memahami. Mungkin kalau misalnya ada yang cocok, saya akan mengambil jurnal tersebut. Oh ya, silahkan. Saya rasa jurnal ini cocok untuk skripsi saya. Nah ya, untuk ini nanti kamu bisa langsung download ya jurnalnya, lalu kamu jadikan untuk bahan referensi kamu. Lalu berikutnya masih ada nggak yang mau kamu tanyain tentang referensi ini? Mungkin dari referensi ini, saya ingin menanyakan lagi nih. Setelah mendownload kan kita bakal tersimpan nih di file kita. Ya. Terus hal tersebut dijadikan bahan referensi. Nah, apakah ada lagi yang mungkin Langkah selanjutnya Iya, gitu ya. betul. Kalau kamu misalkan sudah pasti sama referensinya itu, bisa sih kamu baca-baca lagi isi-isinya untuk dipastikan kembali gitu apakah sudah sesuai dengan yang kamu mau atau belum gitu. Ya. Baik, saya akan mencoba untuk membacanya kembali. Nah, ini ada jurnal yang saya tertarik. Apakah ini bisa dipinjam? Oh iya bisa. Nanti dari pihak kami akan membantu pendownloadkannya. Lalu juga ada beberapa referensi buku yang kami punya. Nanti bisa dari perpustakaan ini bisa dipinjamkan kepada Anda. Gitu sih. Apakah masih ada nih yang mau ditanyakan lagi terkait referensi yang nanti kami pinjamkan? Baik, untuk saya sendiri saya sudah cukup paham dan juga cukup terima kasih atas referensinya karena telah membantu dalam menemukan bahan referensi untuk penyusunan skripsi. Tapi apakah saya bisa menghubungi Anda lagi lain kali? Oh iya bisa. Nanti kan kemarin sudah dihubungi dari pihak pustakawannya. Nanti bisa bertanya dengan pustakawannya. Oh ya kebetulan ini daftar referensi dari perpustakaan ini yang sudah disiapkan. Nanti kamu bisa tanya-tanya lagi sama pustakawannya untuk mengambil referensi ini di rak sebelah mana. Oh baik, terima kasih banyak atas daftar list dari referensi ini. Mungkin saya akan melanjutkan kegiatan saya. Dan terima kasih banyak atas layanan referensi. Semoga layanan referensi tidak dipandang sebelah mata mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Permisi. Selamat siang. Sama-sama.